Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait saat ini situasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa yang diduga menjadi pendukung ex atau mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang saat ini kabarnya sudah dalam penahanan KPK. Setelah sebelumnya hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama ini. Tadi siang, Yakut diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya atau statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Agenda pemeriksaan itu hanya berselang 1 hari setelah permohonan pra-peradilannya ditolak oleh pengadilan. Hal ini juga dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prastyo bahwa kepada media dia mengatakan benar bahwa hari ini penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kholil Qomas, mantan Menteri Agama dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Dan pemeriksaan itu berlangsung di gedung KPK Merah Putih dengan yang saya sebutkan tadi bahwa pemeriksaan terhadap Yakut adalah sebagai statusnya sebagai tersangka. Sebagai informasi, saudara, KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka sejak Januari lalu sebetulnya, tahun 2026. Namun atas penetapan itu, Yakut mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji keabsahan status hukumnya. Setelah beberapa kali disidangkan, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohonan Yakut, yang artinya status tersangka Yakut Kholil Qomas dalam kasus ini dianggap sah. Sehingga penetapan tersangka oleh KPK didasari oleh 2 alat bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik. Namun pada saat sidang pra-peradilan, sidang putusan pra-peradilan Yakut, yang bersangkutan malah tidak hadir. Kali itu ia hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya yang selalu hadir mendampingi Yakut, dan di sidang putusan justru tidak dihadiri oleh Yakut. Padahal sebelumnya Yakut selalu hadir sejak agenda sidang pertama pada 3 Maret sampai sidang kesimpulan pada Senin 9 Maret. Sebagai dasar penolakan pra-peradilan yang dilakukan oleh pengadilan, pada saat memimpin sidang, Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan penolakan permohonan sudah mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon dan termohon. Salah satu dalil itu ialah permohon menyatakan penetapan tersangka Yakut berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 88 tahun 2026 dinilai tidak sah. Pemohon juga mengajukan 4 ahli yang telah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya dan bukti-bukti terkait. Ya saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari depan gedung Merah Putih KPK. Menurut informasi jurnalis Kompas TV yang berada di gedung Merah Putih, ini merupakan aksi unjuk rasa ataupun juga bentuk dukungan dari simpatisan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, yang saat ini kabarnya, informasinya nanti kami akan perbaharui dan pastikan, namun yang kami terima terakhir bahwa saat ini mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sudah ditahan oleh KPK. Ya, dari masa yang tampak di layar kaca Anda, ini sepertinya memang meneriakan yel-yel dukungan terhadap Yakut Kholil Qomas. Tadi saya sayup-sayup sempat mendengar teriakan Gus Yakut, Gus Yakut, sebagai bentuk dukungan para simpatisan kepada Yakut. Dan sebagai informasi, kembali kami informasikan pada saat sidang pra-peradilan, pada saat
4 Maret 2026. Ini tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka Yakut ini sudah sah dan berdasarkan hukum. Selain memenuhi syarat kecukupan alat bukti, menurut KPK tidak ada kewajiban penyidik untuk menyampaikan surat penetapan tersangka. Nah, di hari ini, tadi pada saat menghadiri pemeriksaan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 hari ini, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sempat membantah bahwa ia meminta penundaan pemeriksaan KPK. Tadi pada saat diperiksa, Yakut tiba di Gedung Merah Putih pada Kamis siang didampingi oleh kuasa hukumnya Melissa Anggraini. Dan selain membantah bahwa ia menunda permintaan atau meminta menunda pemeriksaan oleh KPK, Yakut juga kemudian menekankan kehadirannya dalam pemeriksaan kali ini untuk memenuhi panggilan penyidik. Saya sempat menyimak tadi juga saat hadir di depan Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa, ia sempat mengatakan, "Saya hadiri undangan penyidik KPK, bismillah," kata Yakut begitu.